Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Khoirul Ummah, calon guru penggerak dari SDN Larangan 2 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1. Saya merefleksi diri dengan menjawab ketiga pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya adalah: yang pertama, saya mendominasi pembelajaran. Saya menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi kepada siswa. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Yang kedua, pembelajaran fokus pada ketercapaian materi saja. Saya mengutamakan aspek kognitif. Saya berusaha menjelaskan materi supaya mereka mendapat nilai yang baik, nilai di atas KKM. Saya lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi ada aspek lain yang harus saya perhatikan. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Dalam pembelajaran, saya menyamaratakan pembelajaran mereka tanpa melihat perbedaan kemampuan berpikir mereka. Saya memperlakukan mereka sama, tidak membedakan keragaman kodrat yang ada. Selanjutnya, suasana di kelas tertib dan hening. Saya melihat ketika saya menjelaskan materi, siswa saya diam, lesu, duduk, dan memperhatikan. Sebagian ada yang bicara sama teman sebangkunya. Apabila saya bertanya apakah ada pertanyaan yang harus ditanyakan, mereka menjawab tidak. Saya bertanya apakah kalian sudah paham? Mereka menjawab saya sudah paham. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Yang pertama, saya merubah mindset pemikiran saya bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apa yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan di mana dia belajar. Tugas guru adalah menuntun mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan terlihat aktif karena terlibat secara langsung dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, menghargai setiap karakter anak. Anak memiliki keunikan masing-masing. Mereka terlahir berbeda satu dengan yang lain. Mereka memiliki keunikan. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang bermakna dan berwarna. Pendidik itu adalah among.
Maka sebagai pamong, saya harus menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodratnya. Karena kekuatan yang berbeda tentulah harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Otomatis kebutuhan mereka juga berbeda. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga merubah perilaku saya. Saya melaksanakan pembelajaran secara menarik agar motivasi pembelajaran meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan anak untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Guru harus memerdekakan anak supaya anak dapat berkembang dan mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Sebagai pendidik, harus cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, supaya lebih dekat dengan anak. Penerapan yang akan segera saya lakukan di dalam kelas saya adalah saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menghindari hukuman dengan menerapkan kesepakatan kelas, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan pada anak, mengingat perkembangan iptek banyak anak yang kehilangan nilai kebudayaannya. Saya sebagai among berusaha menuntun dan membimbing mereka untuk berperilaku jujur, tanggung jawab, dan bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari supaya mereka terbiasa dengan kearifan budaya sendiri. Menerapkan konsep merdeka belajar. Konsep pelajar Pancasila mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik harus menghamba pada anak, memberikan kebebasan pada anak supaya dapat mengeksplorasi pengetahuannya agar mereka menjadi kreatif dan mandiri. Mengutamakan budi pekerti di dalam pembelajaran. Pembiasaan baik akan saya teladankan pada mereka supaya mereka bersikap berperilaku baik yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. Menerapkan sistem among. Sebagai pendidik, saya tidak hanya menuntut tetapi menuntun dengan mengembangkan pola asah, asih, dan asuh. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan memasukkan unsur dolanan dalam pembelajaran. Salah satu kodrat anak adalah bermain, maka saya akan menyisipkan permainan dalam pembelajaran supaya anak terlibat langsung. Anak merasa senang, bahagia, dan semangat, serta terkesan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah 1. Pendidikan adalah tuntunan, menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, yang merupakan hasil dari cipta rasa, karsa, dan raga. Yang ketiga, pendidikan harus berhamba pada anak. Segala sesuatu yang dilaksanakan harus berorientasi pada kebutuhan anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Salam calon guru penggerak Angkatan 7, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.